Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya di dalam perjalanan hidup kita selama bulan ini ada tangan Tuhan yang terus menopang dan menyertai, bahkan membawa kita berjalan dalam kemenangan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai dengan 30. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Ayat 21 dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya ia berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudara, saya percaya ini merupakan sebuah peristiwa yang spektakuler yang sampai hari ini dikenang dengan baik oleh bangsa Israel dan tertulis dalam Alkitab, di mana Tuhan melalui perantaran Musa membelah laut untuk membuat jalan bagi bangsa Israel dari pengejaran pasukan Firaun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berjalan dalam kemenangan bukan hanya karena memiliki kuasa saja, tetapi perlu memiliki ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Saya menemukan, saudara, ada dua ketaatan yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel, sehingga kemenangan itu bukan menjadi angan-angan saja, bukan hanya menjadi pokok doa, tetapi menjadi kenyataan. Yang pertama adalah ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Waktu Musa mendengar perintah ini, dia tidak banyak pertimbangan, saudara. Dia tidak mengkalkulasi untung ruginya. Dia tidak berkata kalau terjadi, kalau tidak terjadi bagaimana? Karena apa? Ada banyak sekali bangsa Israel di belakang dia yang menantikan jalan keluar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa taat melakukannya, saudara. Walaupun pada saat itu belum pernah terjadi, laut terbelah hanya karena mengulurkan tangan ke arah laut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, seringkali Tuhan menggunakan cara-cara yang sulit dimengerti. Bahkan kita berpikir tidak mungkin cara yang sederhana ini bisa mengalahkan, bisa menaklukkan permasalahan yang begitu besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita pahami dengan baik adalah bukan masalah apa yang perlu kita lakukan saja, tetapi siapa yang menyuruh kita, itu yang menjadi sangat penting. Ketika yang menyuruh kita adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang berjanji menyertai kita, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Saya percaya ketika dia berkata-kata, ketika kita taat dan melakukan, maka terjadi mujizat. Ini penting sekali. Pastikan saudara masih mendengar suara Tuhan di dalam menuntun kehidupan kita, sehingga kemenangan demi kemenangan dapat kita alami dalam dunia nyata. Yang kedua adalah berjalan dari tengah-tengah laut. Saya percaya ketika laut terbelah, lalu bangsa Israel diperintahkan untuk berjalan di tengah laut itu, saya percaya juga muncul pertanyaan demi pertanyaan. Apakah jalan ini jalan yang benar untuk membawa kita ke seberang sana, terlepas dari pengejaran Firaun? Jangan-jangan sampai di tengah laut nanti kita ketemu dengan pasukan Firaun, lalu kita akan ditumpas habis. Jangan-jangan ini merupakan hanya sekedar mujizat yang sesaat saja, nanti airnya menutup kembali di laut tersebut, kita mati semua. Bisa saja pikiran-pikiran seperti itu muncul dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bukankah seringkali juga muncul di dalam pemikiran kita, ketika kita disuruh bertindak, melangkah, melakukan sesuatu, kita terlalu banyak pertimbangan. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita mengabaikan suara Tuhan, kita mengabaikan perintah Tuhan. Bahkan kita lebih banyak mendengar nasihat manusia, lebih banyak mendengar nasihat orang-orang pintar, padahal Tuhan jauh lebih bijaksana daripada mereka.
Dan ketika Tuhan menyampaikan perintahnya, ketika ditaati, disitulah terjadi kemenangan. Disitulah terjadi mujizat. Disitulah terjadi apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Jika saudara mau berjalan dalam kemenangan, berjalanlah juga dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar suara-Mu. Mampukan kami untuk membedakan antara suara-Mu dengan suara diri kami atau suara yang lain. Bahkan yang terlebih penting, mampukan kami untuk mentaatinya. Sehingga berjalan dalam kemenangan bukan hanya sekedar impian, tetapi menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.